jenis penelitian yang tertentu itu apa gitu ya. Atau menggunakan apa namanya? Apakah menggunakan data time series atau menggunakan data cross section ataupun campuran dari keduanya atau data panel gitu ya. Kemudian yang ketiga relasi dan regresi berganda. Nah, nanti salah satu eh, ruang lingkup dari deskriptif itu pertama lihat korelasi atau hubungan gitu ya. Kita ingin melihat hubungan antar dua variabel atau lebih gitu ya. Itu namanya lihat korelasi. Nah, itu bisa menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda. Nah, kalau sederhana apa sih bedanya Bu regresi sederhana dengan berganda gitu ya? Kalau regresi sederhana itu biasanya orang itu hanya melihat hubungan X dengan Y aja gitu ya, fokus. Tapi kalau regresi berganda itu menggunakan lebih dari dua variabel gitu ya. Nah, misalkan kalau misalkan ingin melihat bagaimana sih eh, pengaruh atau hubungan gitu ya, hubungan dari motivasi belajar terhadap hasil belajar. Udah gitu doang itu regresi sederhana cukup gitu ya. Tapi jarang digunakan regresi sederhana karena kita berpikir tidak mungkin ada sebuah fenomena hanya dipengaruhi oleh variabel saja gitu ya. Misalnya ketika ingin melihat pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ingin melihat pertumbuhan ekonomi, tentu kita tidak mungkin hanya melihat dari misalkan hanya melihat dari tingkat inflasinya saat ini gitu, misalkan. Tapi kita akan lihat misalkan tingkat suku bunganya ataupun misalkan akan melihat nilai kurs rupiahnya, ingin melihat bagaimana jumlah uang beredarnya dan yang lainnya gitu ya. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi terjadinya suatu ini ya terjadinya suatu fenomena gitu sehingga biasanya digunakan regresi berganda gitu ya jadi kalau regresi sederhana ibaratnya X1 terhadap Y gitu ya tapi kalau regresi berganda itu X1 X2 X3 gitu ya bahkan X4 dan seterusnya terhadap Y gitu. Nah mungkin teman-teman saat ini hanya apa ya mungkin teman-teman saat ini eh, hanya mengenal variabel dependen dan independen gitu ya. Tapi untuk kedepannya teman-teman nanti akan belajar misalkan ada variabel dummy itu apa, kemudian variabel intervening itu apa gitu ya. Banyak variabel-variabel yang nanti akan dipelajari gitu ya. Intervening itu misalkan variabel yang apa ya menjadi penghubung gitu ya. Misalkan motivasi terhadap hasil belajar. Ternyata tidak bisa langsung motivasi itu mempengaruhi hasil belajar. Nah, motivasi belajar itu akan berpengaruh dulu terhadap variabel lain, baru ke hasil belajar gitu ya, misalkan seperti itu. Nanti bisa dilakukan analisis jalur gitu ya. Kemudian nanti itu teman-teman akan dipelajari di metode penelitian ya. Akan semakin kompleks gitu. Makanya teman-teman saya harap di mata kuliah ini benar-benar memahami. Kemudian yang kedua statistika inferensia. Nah, ini yang kita pelajari dari setelah UTS sampai dengan UAS gitu ya. Di mana statistik inferensia ini mempelajari mengenai penafsiran dan penaksiran kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia gitu ya. Jadi ketika tadi deskriptif kita berbicara sampai dengan penyajian data. Nah, pengolahan data, analisis data, sampai dengan pengambilan kesimpulan itu ada di inferensia gitu ya. Nah, teman-teman sih biasanya udah mulai menggunakan software ya. Nah, di sini karena inferensia ini untuk pengambilan sampai dengan pengambilan kesimpulan, jadi statistik inferensia ini juga berhubungan dengan pendugaan populasi, kemudian pengujian hipotesis gitu ya. Dari hipotesis yang ada itu akan diuji gitu ya dari berdasarkan analis data, kemudian apa namanya untuk menguji suatu data atau keadaan fenomena. Atau dengan kata lain mengontrol suatu keadaan atau kejadian. Kalau tadi kan hanya menginformasikan suatu keadaan gitu ya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya gini, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang, gitu ya. Nah, ini kan pernah saya jelaskan ya dulu bahwa salah satu fungsi statistik itu adalah untuk peramalan, gitu ya. Nah, seperti itu. Di sinilah eh, misalkan, ya, misalkan berdasarkan data terdahulu itu diramalkan bagaimana kondisi 2 tahun ke depannya gitu ya seperti itu. Ini kan berdasarkan data-data yang ada tahun sebelumnya kemudian diolah gitu kan, diolah dengan regresi dan sehingga kita bisa tahu bagaimana prediksi tahun ke depan. Nah, ruang lingkupnya apa aja? Intensia pertama ada
probabilitas dan teori kemungkinan gitu ya. Nanti bagaimana melihat kemungkinan yang ada, kemudian distribusi teoritisnya bagaimana gitu ya. Kemudian memang iya. Iya. Kemudian bagaimana sampling dan distribusi samplingnya gitu ya. Bagaimana sampel yang kita ambil, kemudian pendugaan populasinya atau terpopulasinya, kemudian bagaimana menguji hipotesis gitu ya dengan pengolahan data tadi. Kemudian analisis korelasi dan uji signifikansi, melihat hubungan gitu ya, melihat hubungannya, kemudian melihat signifikansinya dan juga analisis regresi untuk peramalan. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman akan melihat hubungan suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, ketika teman-teman melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, itu kan misalkan saya tanya, Ririn gimana hasil penelitian kamu gitu ya. Misalkan Ririn itu penelitiannya bagaimana misalkan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan misalkan gitu ya. Nah, itu kan melihat pengaruh hubungan gitu ya dari motivasi kerja dengan hasil atau dengan kinerja karyawan. Nanti ketika ada korelasinya, pertama misalkan Raden tuh mengungkapkan bahwa ternyata pertama ada hubungan gitu ya, terdapat hubungan. Berarti misalkan di sana mainnya di sana ya. Nah, pertama eh, ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ternyata pas diuji itu ada hubungan gitu ya. Pertama jawabannya ada hubungan. Berarti terima H1 dan tolak H0. Terima H1 yang menyatakan adanya hubungan dan tolak H0 yang menyatakan tidak ada hubungan gitu ya, seperti itu. Antara X terhadap Y. Kemudian yang kedua, ketika ada hubungan gitu ya antara variabel X dan variabel Y, itu hubungan seperti apa? Hubungannya positif atau negatif gitu kan ya. Oh ternyata setelah diuji hubungannya positif gitu ya. Ternyata motivasi kerja itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan gitu ya. Positif berarti ya. Kemudian setelah positif atau negatif, kemudian signifikan atau tidak gitu ya pengaruhnya. Karena apa? Karena kalau nggak signifikan ya nggak berarti juga gitu ya. Berarti ketika diuji pengaruhnya itu signifikan atau tidak dilihat dari misalkan nanti ketika pakai software dilihat dari value-nya gitu ya. Ketika value-nya itu lebih kecil dari 0,05 gitu ya, berarti itu signifikan bisa dikatakan. Tapi kalau value-nya lebih besar dari 0,5 berarti itu tidak signifikan. Jika tidak signifikan berarti ya tidak berpengaruh gitu seperti itu. Nah, kemudian ada analisis regresi untuk ramalan. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan melakukan regresi gitu ya, regresi dengan data-data yang sudah kumpulkan, teman-teman itu akan bisa melakukan peramalan untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Tapi tentunya gak terlalu jauh juga gitu. Jadi karena khawatir perubahan lagi gitu ya. Jadi misalkan ramal 2 tahun ke depan atau tahun depan gitu ya seperti itu. Kemudian diagram alur satu deskriptif dan inferensial di sini ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman tuh ingin membuat sebuah penelitian, itu start mulai meneliti. Kemudian di sini ketika teman-teman mulai meneliti kan teman-teman tuh pertama teman-teman udah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu teman-teman melihat masalah yang terjadi saat ini gitu ya. Kira-kira apa sih fenomena yang terjadi saat ini yang menjadi sebuah permasalahan. Kemudian teman-teman angkat kan permasalahan tersebut untuk diteliti. Nah, ketika teman-teman sudah mengangkat tema tersebut, pasti teman-teman akan berpikir bagaimana cara mengumpulkan data terkait penelitian tersebut, gitu ya. Nah, yang maka setelah teman-teman tentukan topiknya, teman-teman akan mengumpulkan datanya, gitu ya. Data-data yang bisa mendukung hasil penelitian, gitu ya. Pengumpulan data kuantitatif, kemudian setelah dikumpulkan apa? Setelah dikumpulkan, data itu diolah, kemudian disederhanakan, ditata gitu ya. Kemudian setelah ada penataan, itu akan disajikan data yang telah disederhanakan tadi, disajikan supaya bisa lebih dipahami oleh orang yang membaca gitu ya. Kemudian setelah disajikan, itu kalau bisa kita lihat gitu ya, datanya ini gimana sampelnya gitu ya. Jadi kan misalkan udah oke gitu ya, ya gitu misalkan kalau datanya itu maka penggunaan data populasi itu untuk karakteristik parameter populasi gitu yang tengah diselidiki gitu ya, langsung aja gitu menggunakan data yang ada gitu misalkan. Nah kalau misalkan deskriptif itu sudah cukup sampai situ gitu ya, sampai misalkan dia menggunakan data yang ada gitu ya, untuk anak analisis karakteristiknya anak karakteristik populasinya gitu ya.
Kemudian selanjutnya, kalau misalkan ada penggunaan sampel gitu ya. Kalau ada penggunaan sampel, misalkan bagaimana sih cara ngambil sampelnya gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara menguji asumsinya itu nanti di inferensia gitu ya. Kemudian kalau di inferensia, ketika kita sudah mengambil sampel, kemudian kita juga sudah menafsir parameternya, menguji asumsinya gitu ya, hipotesisnya maksudnya ya. Nah itu baru kita analisis dan setelah analisis kita akan tarik sebuah kesimpulan gitu ya tentang karakteristik parameter ataupun dari populasi yang diselidiki gitu ya. Nah, di tahap inilah yang kuning itu adalah inferensia gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Atau cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ruang lingkup penggunaan statistik gitu ya. Sebelum pada pertemuan pertama saya pernah jelaskan bahwa statistik itu bukan hanya dibutuhkan untuk ekonomi saja gitu ya, tapi bahkan hampir semua apa ya, hampir semua bidang gitu ya dalam kehidupan itu butuh statistik gitu ya. Pertama misalkan statistik sosial gitu ya, bagaimana misalkan pemerintah itu untuk sensus penduduk gitu ya, kemudian digunakan juga untuk misalkan melihat kesejahteraan masyarakat dan yang lainnya itu nanti sosial bisa bermanfaat dalam hal sosial atau bisa dalam pendidikan gitu ya. Dalam pendidikan mungkin gitu ya, secara sederhananya mungkin bisa jadi seorang guru di kelas mau misalkan membuat nilai KKM untuk kelulusan siswanya di kelas gitu ya. Itu kan kalau misalkan untuk melihat nilai KKM kan guru itu akan melihat dari rata-rata nilai ujiannya gitu ya. Ataupun misalkan ingin melihat siapa sih 10 terbesar di kelas ini yang terbaik. Itu kan menggunakan statistika gitu ya. Misalkan menggunakan persentil 10 terbesar siapa. KKM menggunakan nilai rata-rata misalkan gitu. Itu kan secara statistik itu menggunakan metode statistik gitu. Tapi hanya karena udah terbiasa menggunakan hal tersebut seperti tidak menggunakan statistik gitu. Padahal itulah penggunaan statistika gitu ya. Itu kayak contoh sederhana saja gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada statistika ekonomi yang seperti saya jelaskan, seperti saya jelaskan misalkan ketika pemerintah ingin membuat kebijakan moneter, kebijakan fiskal gitu kan tentu melihat kondisi yang ada gitu ya. Bagaimana kondisi perekonomian yang ada, bagaimana gejolak apa ini ya, gejolak yang saat ini terjadi gitu ya, baik secara mikro ataupun makro itu kan memberikan apa ya informasi dan memberikan masukan kebijakan untuk ekonomi gitu ya. Kemudian ketika perusahaan gitu ya, yang pernah saya contohkan, misalkan sebuah perusahaan ingin, misalkan sebuah perusahaan itu ingin memprediksi bagaimana anggaran tahun depan atau produksi tahun depan gitu ya, ataupun misalkan bagaimana perusahaan itu membuat strategi gitu ya, melihat data sebelumnya itu kan bisa gitu ya, membuat seramalan dan yang lainnya gitu. Kemudian satu pertanian. Nah, ini pertanian juga sama gitu ya. Misalkan dari jumlah hasil panen, bagaimana untuk pengembangannya dan lain-lain itu bisa dari dilihat dari statistiknya gitu ya. Ataupun misalkan kalau kalian lihat BPS ya, di BPS itu kan ada statistik pertanian gitu ya. Bagaimana yang misalkan statistik pangan gitu ya. Kemudian hortikultura misalkan dan yang lain itu kan pertanian semua. Ada di BPS gitu ya, semua tentang pertanian ataupun misalkan nilai jual petani dan itu dilihat dari statistiknya gitu ya. Kemudian statistik kesehatan ini juga sama ya. Untuk kesehatan juga pengambil keputusan kesehatan ataupun misalkan untuk misalkan apa ya data-data misalkan data-data pasien dan yang lainnya itu kan sebenarnya bisa untuk sebuah rumah sakit itu apa ya membuat sebuah kebijakan dan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada menurut ruang lingkup penggunaannya gitu ya. Ada satu parametrik, ada non parametrik. Nah, bagian dari satu kalau parametrik itu bagian dari statistik yang parameter populasi itu mengikuti distribusi tertentu. Misalkan seperti distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau statistik non parametrik itu bagian dari statistik parameter yang parameter dari populasinya itu tidak mengikuti di suatu distribusi tertentu gitu ya. Seperti distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen gitu ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya ada metodologi statistika. Nah, metodologi statistik itu pertama
ada identifikasi masalah gitu ya. Sebenarnya ini tahapan ini akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya ya. Tapi nggak apa saya singgung sedikit di sini. Nah, jadi ketika kalian menjadi seorang peneliti ataupun minimal ketika kalian melakukan skripsi penelitian gitu ya. Pertama, sebagai seorang peneliti, kalian ini melakukan identifikasi masalah gitu ya. Kalian identifikasi apa sih masalah yang terjadi gitu ya. Kalian lihat dari mana? Lihat dari fenomena yang ada gitu ya. Fenomena yang ada, kalian lihat kira-kira apa sih yang jadi masalah yang perlu diteliti. Ataupun misalkan lihat dari gap gitu ya. Gap antara misalkan yang kalian pelajari dengan praktiknya di lapangan gitu. Itu bisa jadi menjadi suatu masalah gitu ya. Ketika ada suatu pelanggaran ataupun yang lainnya. Kemudian kalian angkatlah masalah tersebut, rumuskan dalam sebuah rumusan masalah gitu ya. Kemudian ketika kalian kerucutkan permasalahan fenomena yang ada menjadi rumusan masalah, kalian nanti tentukan tujuannya apa. Ya tentu tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab rumusan masalah tadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data atau fakta gitu ya. Nah, setelah kalian tentukan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, tentu kalian kan akan berpikir kira-kira sudah menentukan kan variabel apa aja yang ada dalam permasalahan tersebut, sehingga kalian bisa mengumpulkan datanya. Misalkan ketika membahas tentang perekonomian nasional gitu ya. Ketika kalian membahas perekonomian nasional, misalkan karena saat ini masih misalkan apa ya naik turun misalkan gitu ya. Ketika kalian melihat perekonomian nasional, berarti kalian kan misalkan perlunya datanya data GDP, kemudian data inflasi, data kurs gitu ya, data apalagi ekspor impor dan yang lain. Nah, maka kalian kumpulkan data-data tersebut gitu ya. Nah, sebetulnya ketika mengumpulkan data itu di sini pengumpulan data atau fakta gitu ya, bukan hanya dalam data bentuk angka saja. Bisa aja fakta-fakta yang ada di lapangan juga bisa menjadi sebuah data. Kenapa? Misalkan ketika Azura mendapatkan sebuah proyek penelitian gitu ya dari pemerintah. Ternyata Azura ini mendapatkan penelitian ke pedalaman-pedalaman. Ataupun misalkan yang terdekat ini di Banten ada suku Baduy gitu ya. Azura ini kan harus ke daerahnya untuk meneliti karena suku Baduy itu kan misalkan nggak ada datanya misalkan gitu. Data sekundernya tuh nggak ada gitu. Akhirnya Azura ke pedalaman ke suku Baduy misalkan punya data terkait kehidupan mereka gitu ya. Nah, maka Azura ini bisa misalkan dengan datang ke sana kemudian membuat sebuah dokumentasi fakta-fakta gitu ya, misalkan tentang adat istiadat mereka, Azura foto misalkan gitu. Itu menjadi sebuah fakta ataupun fakta itu bisa menjadi sebuah data gitu ya. Bahkan suara pun bisa menjadi sebuah data gitu ya, seperti itu. Nah, jadi fakta-fakta yang terjadi itu bisa menjadi sebuah data gitu ya, bisa merupakan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada tuh ketiga ada klasifikasi data gitu ya. Nah, ini juga pernah saya singgung ya, ada kategorian data gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Misalkan dengan cara coding gitu ya. Misalkan yang jenis kelamin laki-laki misalkan satu, perempuan dua, ataupun rumah-rumah gitu ya. Kalau rumah di perumahan satu, di perkampungan dua gitu ya. Udah ada penyajian data. Nah, setelah data itu kita kumpulkan, kita klasifikasikan, itu ada disajikan gitu ya. Data tersebut disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana gitu ya, supaya lebih mudah dipahami oleh para pembacanya gitu ya, memberikan informasi yang mudah. Setelah disajikan, itu bisa dianalisis. Data tersebut dianalisis, kemudian setelah dianalisis, akan membuat sebuah kesimpulan yang ditarik untuk membuat sebuah rekomendasi gitu ya. Jadi analisis data itu nantinya akan kita simpulkan di bagian terakhir. Bagian terakhir itu akan menyimpulkan data, kemudian yang mana kesimpulan tersebut bisa kita berikan rekomendasi pada pihak terkait gitu ya. Nah, pertama identifikasi masalah. Ini merupakan tahap awal atau tahap perencanaan gitu ya. Bagaimana teman-teman di sini merencanakan merencanakan penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Tentunya pada tahap awal itu ada di dalam identifikasi masalah gitu ya. Kemudian yang kedua pada tahap ini masalah atau persoalan yang ada dipahami atau didefinisikan secara jelas dan tepat ya. Jadi misalkan bagaimana sih sifat permasalahannya, kemudian ruang lingkup permasalahannya gitu ya atau luasnya ya. Misalkan terkadang kan orang ada yang membuat judul penelitian misalkan UMKM di daerah DKI Jakarta. Itu kan berarti dia sudah menentukan bahwa
luas permasalahan yang dia angkat itu adalah di DKI Jakarta gitu ya. Karena belum tentu permasalahan yang dia angkat itu ternyata di daerah lain itu nggak menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Misalkan seperti gini, misalkan seperti eh, misalkan meneliti UMKM di daerah Jakarta gitu ya, ataupun meneliti masyarakat yang ada di Jakarta itu. Karena apa? Karena Jakarta itu memang kota yang metropolitan gitu ya. Kemudian penghasilannya juga bisa menengah ke atas semua misalkan gitu. Tapi kan di Jakarta itu misalkan masyarakatnya banyak pendatang gitu ya, sehingga banyak pendatang itu akhirnya banyak keanekaragaman itu ada gitu ya, ada keanekaragaman gitu ya, misalkan dari segi budaya dan yang lain. Kemudian juga di Jakarta itu misalkan memang tinggi pendapatan per kapitanya misalkan, tetapi ketimpangannya pun tinggi gitu ya, ketimpangannya misalkan yang penghasilannya tinggi banget ada gitu ya, yang apa namanya, kemudian yang rendah banget juga ada gitu ya. Nah itu ya seperti itu. Jadi kalian tentukan gitu ya, apa permasalahannya, luas permasalahannya, dampak situasinya. Kemudian ada pengumpulan data atau fakta. Nah, di sini ada banyak jenis data ya yang pernah saya jelaskan. Pertama ada data intern, data ekstern. Kalau data intern itu data yang bersangkutan langsung dengan permasalahan. Kalau data ekstern, data yang hanya mendukung permasalahan gitu ya. Seperti itu. Kemudian data intern dan ekstern itu dikumpulkan melalui pertama data itu ada data-data yang tersedia dan data asli gitu ya. Data yang tersedia itu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber yang telah ada. Jadi ada tersedia datanya gitu ya. Kalau data asli itu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Seperti misalkan yang tadi saya contohkan, misalkan Azura ke Baduy langsung misalkan mengumpulkan sendiri gitu ya. Itu adalah data asli namanya, atau data mentah ya. Nah, bagaimana sifat-sifat data yang baik? Ketika data yang baik itu, data dikatakan baik ketika ini gitu, memiliki sifat-sifat ini. Pertama ada akurat gitu ya. Data tersebut itu akurat untuk digunakan untuk dalam penelitian. Kemudian yang selain dari akurat, data itu juga up to date gitu ya. Up to date ini maksudnya terkini gitu ya. Aduh, kamu ngajar dulu ya. Nah, yang kedua up to date. Nah, up to date ini terkini. Misalkan gini, ketika Zaki membuat sebuah penelitian, misalkan kalian skripsi 2 tahun lagi ya, berarti kalian skripsi tahun 2026 gitu ya. Nah, jangan sampai kalian itu membuat skripsi tahun 2026, tapi permasalahan yang kalian angkat itu sampai dengan 2024 gitu ya. Itu kan udah gak update gitu ya. Jadi kalau gak update itu barangkali gitu ya ketika kalian membuat penelitian itu udah banyak perubahan gitu ya seperti itu apalagi ekonomi gitu, ekonomi itu kan sangat cepat perubahannya gitu ya, mengikuti globalisasi dan yang lainnya gitu ya, mengikuti perkembangan IT dan yang lainnya gitu, sehingga kalau kalian membuat penelitian itu yang up to date. Misalkan pernah ya baru-baru ini gitu ada misalkan baru-baru ini ada yang meneliti pembelajaran saat COVID itu kan udah nggak relevan, misalkan COVID udah lewat gitu ya, walaupun memang pernah terjadi COVID gitu tapi udah lewat gitu ya. Adapun kalau mau bahas COVID ya bahasnya ketika terjadi hal tersebut gitu ya, itu yang up to date gitu seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah penelitian seupdate mungkinlah datanya gitu ya. Karena itulah yang terjadi saat ini gitu ya. Karena dikhawatirkan kalau nggak update itu sudah ketinggalan gitu ya, sudah ada banyak perubahan gitu. Bahkan update ini bukan hanya dari datanya gitu ya, referensinya pun harus update gitu ya. Referensi yang kalian gunakan itu biasanya dosen itu meminta 5 tahun terakhir gitu ya untuk referensi yang digunakan. Tapi di sini referensi yang digunakan itu dalam artikel gitu ya, dikecualikan untuk grand teori. Kalau grand teori baru kalian boleh ambil yang lama-lama, malah lebih bagus gitu ya. Malah grand teori itu kita harus merujuk pada orang yang pertama kali menemukannya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk artikel-artikel referensi gitu ya, itu harus yang update. Kemudian yang ketiga ada komprehensif gitu ya. Komprehensif itu menyeluruh. Jadi tidak hanya bahas luarannya aja misalkan kita tulisnya lainnya gitu ya. Kemudian juga relevan gitu ya. Relevan itu ya apa ya? Relevan dengan topik yang kalian bahas. Kemudian memiliki kesalahan baku kecil gitu ya. Yang pernah saya jelaskan bahwa
kesalahan baku ini sering dikatakan error gitu ya. Nah, errornya itu harus kecil, jangan terlalu tinggi gitu ya. Biasanya error itu maksimal dalam statistik itu 5 sampai 10% lah ya gitu. Paling tinggi 10% gitu ya. Semakin kecil semakin bagus. Nah, baik, kemudian selanjutnya ada klasifikasi data. Nah, klasifikasi data atau klasifikasi data, data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan diidentifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat gitu ya. Nah, kemudian disusun dalam kelompok-kelompok. Nah, salah satu terpusat data yang selalu digunakan itu adalah coding ya. Kemudian selanjutnya ada penyajian data. Sebentar teman-teman ya, saya mau ini dulu, nyalakan TV dulu biar anak-anak saya nonton TV dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Saya mohon maaf tadi supaya anak-anak saya nggak berisik di sini, jadi saya alihkan dulu ke ruangan yang lain. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Ini tadi klasifikasi data ya melalui coding. Kemudian yang keempat ada penyajian data. Nah, di sini penyajian data ini data yang sudah diklasifikasikan, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik ya. Nah, kemudian selanjutnya ada analis data gitu ya. Diinterpretasikan hasil dari tahap sebelumnya dan merupakan tahap akhir sebelum pendekaan kesimpulan. Jadi dari tahapan sebelumnya setelah disajikan gitu ya, kemudian di data itu setelah dikumpulkan, diolah gitu ya, diinterpretasikan dalam hasil gitu ya, analisnya bagaimana gitu ya. Dan sampai dengan nantinya dari analis data ini akan ditarik sebuah kesimpulan gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Mohon maaf ya, ini nggak perlu. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada konsep dasarnya ya, populasi dan sampel. Ini sudah pernah saya bahas juga ya. Populasi itu berarti kan keseluruhan objek penelitian, kemudian sampelnya itu adalah bagian dari populasi gitu ya, yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Jadi populasi sampel ini teman-teman, saya teknik pengambilannya. Jadi jangan sampai sampel ini hanya
sebuah sampel saja, tapi tidak mewakili populasi gitu ya, seperti itu. Yang bagus itu sampel itu adalah menggambarkan kondisi populasi yang ada. Kemudian selanjutnya ada variabel discrete dan variabel kontinu gitu ya. Kalau variabel discrete pada intinya itu dia selalu memiliki bilangan bulat gitu ya atau bilangan asli. Tapi kalau variabel kontinu itu bisa juga dalam bentuk pecahan. Pada contoh ini kayak gini. Misalkan di kelas ini saya ada mengajar 45 mahasiswa gitu kan. Itu kan pasti bulat gitu ya. Itu variabel discrete gitu ya. Adapun kalau kontinu itu ya bilangnya pecahan. Kemudian yang kelima ada pembulatan data. Nah, pembulatan data di sini kita sepakati sesuai dengan dalam kaidah matematika ya. Jadi kalau misalkan di belakang koma di atas 5 ke atas gitu ya, itu kita bulatkan ke atas. Tapi kalau misalkan di bawah 5 gitu ya, 2,5 itu kita bulatkan ke bawah gitu ya, seperti itu. Kemudian notasi sigma itu untuk penjumlahan ya. Kemudian data statistika. Nah, pengertian data, apa sih itu data gitu ya? Data itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap atau suatu anggapan. Nah, kegunaan data itu apa? Data itu bisa berguna untuk membuat sebuah keputusan. Nah, keputusannya ini sebetulnya data sendiri itu tidak bisa membuat keputusan secara langsung. Tapi data tersebut bisa membuat sebuah keputusan ketika data tersebut diolah gitu ya, ditata, diolah, dijadikan sebuah informasi gitu ya, dianalisis. Maka pada akhirnya ketika sudah dianalisis adalah sebuah keputusan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian pusat rantai yang baik tadi sudah dijelaskan ya, objektif, representatif, kesalahan bakunya kecil, kemudian tepat waktu atau up to date gitu ya dan relevan. Nah, kemudian pembagian data itu sendiri, data menurut sifatnya ada kualitatif, ada kuantitatif ya, pernah saya jelaskan. Kualitatif itu berarti data yang bukan angka, kalau kuantitatif itu data yang bentuknya angka. Kemudian data menurut sumbernya, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu kelompok atau organisasi. Kalau eksternal adalah data yang bersumber dari luar kelompok atau luar organisasi. Kemudian ada data menurut cara memperolehnya. Data menurut cara memperolehnya itu ada data primer, data sekunder ya. Pernah saya jelaskan juga ini sebelumnya. Kalau primer itu dikumpulkan langsung dari objeknya gitu ya. Tapi kalau sekunder itu diperoleh dari pihak lain ya, pihak kedua. Misalkan dalam bentuk publikasi, website gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya. Ini itu kan dua ya, ada cross section, ada berkala time series gitu ya. Tapi bisa juga katanya kalau misalkan ada gabungan data panel, kalau kalian jawab tiga juga bisa gitu ya, data panel. Kalau cross section tadi yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, objeknya yang banyak gitu ya. Tapi kalau time series dari waktu ke waktu gitu ya, tapi objeknya bisa tertentu gitu ya. Kemudian data panel adalah gabungan dari cross section dan time series. Kemudian ada bagian-bagian data. Bagian data itu pertama ada yang disebut elemen ya, yang disebut elemen atau objek terkecil dari data dari objek penelitian gitu ya. Lalu ada karakteristik atau sifat-sifatnya, ciri-cirinya atau hal yang dimiliki oleh sebuah elemen. Ada variabel atau peubah gitu ya. Misalkan saya sering misal variabel atau peubah itu sesuatu yang nilainya dapat berubah dari karakteristik suatu elemen yang merupakan nilai dari variabel gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk pada pengumpulan data ini. Ketika kita sudah paham jenis-jenis data, data apa yang dibutuhkan dan yang lainnya, kita bagaimana cara pengumpulan data tersebut gitu ya. Pertama, berdasarkan jenis pengumpulannya, pertama ada pengamatan atau observasi gitu ya. Ada juga penelusuran literatur, ada penggunaan kuesioner atau angket, dan ada juga wawancara atau interview. Ya, itu cara pengumpulannya. Kalau misalkan berdasarkan banyaknya data yang diambil, baik data yang diambil ada sensus, ada sampling. Kalau sensus itu datanya keseluruhan yang diambilnya gitu ya. Dan populasi ya itu semuanya diambil. Misalkan ketika pemerintah sensus penduduk gitu ya, sampai ke rumah-rumah ditanya gitu ya. Itu kan adalah sensus gitu ya. Tapi kalau pengambilan sebagian tuh sampling gitu ya.
Tapi kebanyakan penelitian tuh biasanya menggunakan sampling ya. Karena kan kalau sensus itu kan apa ya, terlalu memerlukan effort yang tinggi gitu ya. Dari segi waktunya harus lama, biayanya harus tinggi gitu ya. SDM-nya harus banyak dan yang lainnya gitu ya. Bahkan pemerintah aja sensus hanya 5 tahun sekali gitu ya. Karena itu, karena perlunya biaya dan waktu gitu ya. Apalagi kita gitu sebagai peneliti perorangan, biasanya kita sampling. Kecuali kalau lingkupnya kecil gitu ya, baru bisa populasi. Nah, pengamatan observasi di sini cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek yang teliti terpopulasi. Pengamatan data di sini disebut juga penelitian lapangan gitu ya. Biasanya orang yang ke lapangan langsung, ke lab langsung itu melakukan pengamatan atau melakukan observasi. Kemudian yang kedua ada penelusuran literatur. Penelusuran literatur ini adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada, ya, atau dari laporan yang ada gitu ya. Misalkan kalian dari artikel-artikel gitu ya, dari media massa, dari buku gitu ya, dari laporan, itu kan penelusuran literatur gitu ya. Nah, biasanya kalau yang penelitiannya kualitatif itu harus kuat banget di literaturnya gitu ya, harus kuat banget di argumentasinya. Karena apa? Karena kan kualitatif gitu ya, jadi literaturnya harus memadai gitu ya. Kalau kuantitatif juga sama harus, cuman biasanya lebih banyak yang eh, kualitatif dibanding kuantitatif dari segi literatur gitu ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kuesioner gitu ya, cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket dan atau daftar isi terhadap objek yang teliti. Kemudian ada juga wawancara gitu ya. Wawancara itu pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang teliti ya. Biasanya kan teman-teman juga berpaham lah ya wawancara seperti apa gitu ya. Ada wawancara, ada yang diwawancarai, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya untuk mendapatkan sebuah informasi. Buat sensus gitu ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya terkait wawancara juga sebetulnya ada banyak jenisnya gitu ya. Ada wawancara yang terstruktur, ada yang wawancara semi terstruktur, ada juga wawancara yang tidak terstruktur. Kemudian sensus gitu ya, cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi itu diselidiki satu persatu gitu ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Sensus itu populasi dengan satu persatu gitu ya diselidiki gitu ya. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut dengan data sebenarnya atau disebut parameter gitu ya. Ada juga sampling. Sampling ini cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari sebuah populasi gitu ya. Jadi sampelnya aja gitu ya. Yang mana sampel tersebut mewakili populasi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian wawancara. Tadi saya singgung ya, wawancara itu ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada juga wawancara yang tidak terstruktur. Kalau wawancara yang terstruktur itu metode wawancara menggunakan kuesioner, kuesioner tertulis gitu ya, sebagai pedoman. Jadi kalau wawancara terstruktur itu ada pedomannya gitu ya. Dan si pewawancara itu tidak boleh bertanya hal yang lain kecuali poin-poin yang ada dalam pedoman gitu ya seperti itu. Makanya sebetulnya wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak struktur itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Bagaimana kalau yang terstruktur? Ya berarti kelebihannya dia datanya akan lebih ini ya, akan lebih tidak bervariatif banget gitu ya. Katanya akan jadi bagus karena ada pedomannya gitu ya. Tapi kaku gitu ya. Jadi tidak fleksibel. Jadi si pewawancara itu hanya hanya boleh bertanya terkait hal-hal yang di pedoman aja gitu ya, ada pedomannya. Tapi kan lebih singkat juga waktunya gitu ya, lebih cepat kalau ada acara terstruktur karena si pewawancara itu tidak akan melakukan pertanyaan hal yang lain gitu kecuali ada pedoman. Jadi waktunya lebih singkat juga. Kemudian datanya tidak kemana-mana gitu kan. Pembicaraan tidak kemana-mana jadi datanya lebih bagus dan yang lainnya. Misalkan pemerintah menanyakan apa namanya? Misalkan menanyakan fasilitas kesehatan yang ada misalkan atau fasilitas yang layanan yang ada gitu ya. Nah, itu kan paling bagaimana gitu tingkat pelayanannya gitu. Misalkan sangat
memuaskan, misalkan tidak memuaskan, kurang memuaskan, dan lain-lain gitu. Atau sangat baik, atau baik, atau cukup gitu ya, seperti itu. Itu kan apa namanya, hanya ada pedomannya gitu ya, hanya bertanya kaku saja gitu ya. Kemudian ada juga yang pertanyaan yang wawancara semi terstruktur gitu ya. Kalau semi terstruktur ini wawancara yang menggunakan pedoman wawancara gitu ya. Ada pedoman yang menjadi acuan tapi tidak mengikat wawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku gitu ya. Jadi di sini wawancara semi terstruktur ini si wawancara itu apa namanya? Dia ada pedomannya gitu ya. Dia harus mencakup poin-poin yang ada pedoman. Tapi diperbolehkan juga wawancara itu untuk apa ya? Menanyakan yang lain itu lebih fleksibel lah ya, lebih fleksibel dibandingkan yang terstruktur gitu ya. Misalnya ketika mau wawancara, kemudian tiba-tiba yang diwawancara itu menjawabnya hal yang lain lah, hal yang lebih luas gitu. Kemudian si pewawancara itu ingin menanyakan lebih lanjut itu boleh gitu ya, ketika sampai terstruktur gitu ya. Jadi untuk menggali kelebihannya ya semi terstruktur itu jadi lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel sehingga informasi yang didapatkan juga bisa lebih banyak gitu kan dibanding terstruktur. Tapi ya pasti pertama waktunya lebih lama gitu ya. Kemudian datanya juga lebih variatif gitu ya dibanding yang terstruktur gitu ya seperti itu. Kemudian ada wawancara yang tidak terstruktur. Metode wawancara yang bebas gitu, di mana peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi kalau wawancara tidak struktur itu peneliti itu tidak menggunakan pedoman yang kaku gitu ya. Jadi dia yang penting informasi yang dia cari itu dapat gitu. Walaupun dia wawancaranya tidak terstruktur gitu ya. Maksudnya kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol biasa tapi dia dapat poinnya gitu ya. Eh, Walaupun tidak terstruktur, yang penting dia bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dia apa ya, yang diharapkan lah gitu untuk penelitiannya gitu. Kemudian bagaimana tahap persiapan ketika Itu tahap persiapan ya ketika misalkan mau gitu mau melaksanakannya. Pertama ada mobilnya. Nah, bagaimana tahap salah saya. Nah, bagaimana tahap persiapannya gitu ya? Pertama, iya udah kayak gini. Nah, apa nih? Ya, nah, tahap persiapan. Pertama menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancaranya gitu ya. Jadi ketika mempersiapkan hmm, mempersiapkan persiapan apa sayang? Nah, ini kenapa ini dimasukin ke sini? Nggak ada ini tuh. Nih, nih. Iya. Tuh ada sapi itu. Nah, menentukan maksudnya gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata gitu. Kemudian yang ketiga menentukan dan menghubungi narasumber dan yang keempat menyusun daftar pertanyaan. Gimana? Ini ke sini. Nggak bisa. Ini ke sini nggak bisa tuh, nggak bisa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu aja gitu ya ketika saya menjadi asisten peneliti gitu ya. Saya kan sering ya ikut ke luar kota dengan penelitinya itu melakukan FGD untuk atau wawancara dan yang lainnya gitu ya. Itu memang gitu ya, ada persiapan-persiapan yang kita lakukan gitu ya. Pertama kita tentukan apa aja sih maksud tujuan wawancara kita gitu ya. Kemudian setelah kita tentukan tujuannya, kita menentukan informasi yang akan dikumpulkan. Kira-kira kita butuh info apa aja nih gitu kan, info apa aja gitu ya. Kemudian setelah dikumpulkan data, kemudian kita hubungi narasumber yang sekiranya narasumber tersebut memang tepat gitu ya untuk kita wawancarai gitu ya. Kita jangan asal mengambil narasumber gitu ya, supaya data yang kita butuhkan tuh terjawab gitu ya. Jadi hubungi narasumber yang tepat sesuai dengan topik wawancara kita. Kemudian yang keempat baru menyusun daftar pertanyaan gitu ya. Kira-kira apa aja akan Kemudian tahap pelaksanaan. Pertama kita mengucapkan salam gitu ya. Kemudian perkenalkan diri kita. Kemudian utarakan maksud tujuan wawancara kita tuh apa gitu ya. Kemudian setelah kita mengutarakan maksud tujuan wawancara, kita menyampaikan pertanyaan dengan teratur gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun sebelumnya itu kita sampaikan.
Kemudian kita mencatat dan mereka pokok-pokok wawancara gitu ya. Kita bisa notulensi ya, notulensinya, kemudian merekaman gitu ya. Bisa saya waktu dulu gitu ya, waktu saya jadi aset peneliti itu saya suka mengumpulkan apa ya rekaman-rekaman dari wawancara gitu ya, ataupun misalkan apa ya dari FGD gitu. Kemudian setelah mencatat, kemudian mereka pokok-pokok wawancara, kita juga mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau perlu dilengkapi dan yang lain. Malah ya dulu itu kalau saya waktu saya jadi asisten peneliti itu saya kalau misalkan penelitinya mau keluar kota mau mau jadi itu saya siapkan dari mulai dari terhadir teman-teman. Saya hubungi narasumbernya juga, kemudian saya siapkan daftar hadirnya gitu. Jadi ada kan nomor teleponnya di situ gitu ya. Nanti supaya suatu saat ketika butuh lagi saya hubungi narasumbernya. Kemudian sekarang bagaimana cara penyusunan kuesioner gitu ya. Kuesioner itu kan ada daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui survei gitu ya. Tapi nah, kuesioner ini apa ya? Jangan sampai kita ini salah membuat kuesioner gitu ya. Jadi kuesioner itu tidak tidak ini tidak dapat mengumpulkan data secara lengkap gitu ya. Sehingga di sini pun ada bagaimana cara penyusunan kuesionernya gitu ya. Apa sih syarat sebuah kuesioner itu gitu ya? Kan kuesioner itu alat gitu ya. Kuesioner itu kan alat kita untuk memperoleh data gitu supaya tujuan penelitian kita ini bisa tercapai gitu kan. Jadi sehingga kita kumpulkan data dengan kuesioner lah yang menjadi alat pengumpulnya gitu ya. Nah, persyaratan kuesioner yang bagus itu pertama dia kuesioner itu relevan dengan tujuan penelitian gitu ya. Tujuan penelitian kita apa? Kuesioner. Penelitian suruh kasih pilih. Nah, tujuan kita penelitian kita apa? Kemudian buatlah kuesioner yang relevan dengan tujuan penelitian tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua mudah ditanyakan dan mudah dijawab juga gitu ya. Jadi jangan sampai pertanyaan kuesioner itu berbelit-belit sehingga si pengisi pun responden pun bingung gitu bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Atau dan data itu mudah diolah gitu, mudah kita olah sebagai peneliti gitu ya. Dan kuesioner pun sebetulnya gini, biasanya kadang ada juga yang menggunakan validator gitu ya. Pernah saya di WA sama anak MIPA gitu ya, anak statistika kalau nggak salah ya, anak statistika di MIPA dia WA saya, Bu Faza, mohon izin kalau Ibu berkenan menjadi validator kuesioner kami gitu ya. Jadi mereka itu lagi buat penelitian gitu, saya suruh diminta jadi validator kuesionernya gitu. Mau saya udah bagus atau enggak gitu, seperti itu. Bisa seperti itu ya teman-teman ya. eh, jangan sampai dan jangan sampai ketika kita membuat sebuah kuesioner itu kita sebagai peneliti itu harus membebaskan gitu ya membebaskan si responden jangan sampai kita apa namanya jangan sampai kita tuh mengarahkan gitu ya jangan mengarahkan supaya si responden itu menjawab pertanyaan sesuai yang kita inginkan gitu ya jangan seperti itu jangan ada mempengaruhi lah gitu ya ya mas mas kemudian ada teknik observasi ya. Nah, teknik observasi ini teknik pengumpulan data dengan cara meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan gitu ya. Nah, secara umum observasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ada observasi partisipan dan non partisipan gitu ya. Kalau observasi partisipan itu si observer itu turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Tapi kalau yang non partisipan si observer itu ya hanya sebagai pengamat saja gitu ya terhadap suatu hal yang diobservasi. Sebentar ya teman-teman ya. Kayak ada orang depan. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian pengolahan data gitu ya. Data mentah hasil penciptaan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data ini kita olah gitu ya. Kita olah untuk memperoleh suatu ringkasan gitu ya, ringkasan dari data mentah tersebut gitu ya.
Kemudian ada penyajian data. Penyajian data ini kita kan tadi sudah ya mendapatkan data itu ya dari cara mengumpulkan data, kemudian menata data, kemudian mengolah data menjadi sederhana, kemudian kita sajikan gitu ya. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti orang lain dalam mengambil keputusan itu perlu disajikan gitu ya. Disajikannya itu baik dalam bentuk tabel ataupun grafik misalkan. Nah, tabel juga banyak jenisnya gitu ya. Ada tabel data, kemudian ada juga nanti grafik-grafik gitu ya. Kalau tabel data misalkan ada tabel frekuensi gitu ya. Nah, tabel yang memuat atau menunjukkan banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Kemudian ada tabel klasifikasi, tabel yang memuat atau menunjukkan pengelompokan data gitu ya. Maaf teman-teman, saya kecilin dulu ya slide-nya karena saya nggak kelihatan ya ketutup. Mama, Bentar ya. mama, Hmm, nih, saya mama, apa sih? do, Oh, dodot. do, Mainnya sama Mas aja ya, umumnya. nih, Kan umumnya ngajar dulu. Itu sama Mas. Ini. ba, Bentar teman-teman ya. ya, be, Kalau kalau gini aja kelihatan nggak? Kalau kayak gini aja kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Soalnya Kelihatan. kan saya tutup ini, tertutup bagian atas zoom-nya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya ada tabel data frekuensi, ada tabel klasifikasi gitu ya. Kemudian ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi itu tabel yang memuat atau menunjukkan data sesuai dengan rinciannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga tabel korelasi yang memuat menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antar data yang disajikan gitu. Nanti saya akan berikan contoh ya, contoh-contohnya. Kemudian yang kedua ada data grafik data gitu ya. Grafik data ini ada piktogram gitu ya, ada grafik batang balok atau misalkan grafik garis, lingkaran gitu ya, kartogram gitu. Banyak jenisnya ya. Nah, kalau piktogram itu kan grafik kita menggunakan gambar atau lambang dari skala tertentu misalkan satu gelas sama dengan 10 kilo misalkan. Jadi kan kalau misalkan 100 kilo kita gambarnya 10 gelas gitu ya, gitu. Ada juga grafik batang gitu ya. Kita buat dalam bentuk batang-batang gitu ya. Ataupun grafik garis dalam bentuk garis berupa garis gitu ya. Menghubungkan titik-titik yang ada pada sumbu bilangannya gitu ya. Kemudian ada grafik lingkaran gitu ya atau pie chart gitu ya. Kemudian juga kartogram atau peta statistik. Biasanya kan seperti misalkan kalau kalian lihat berita gitu ya, ada curah hujan gitu ya, curah hujan di daerah mana gitu misalkan. Itu kan ada gambar-gambar seperti seperti peta ya, seperti peta. Kemudian nanti dilihat ada beberapa warna gitu ya. Ini curah hujan tinggi, ini sedang, tidak gitu ya. Dan yang lain. Bentar ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh hasil ulangan statistik misalkan ini contoh tabel. Contoh tabelnya, tetap aja nggak. Mana ya cara ngilangin bagian atasnya ya? Oke lah. Nah, pertama misalkan tabel ini ya, tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini di sini misalkan kita lihat gitu ya, ini ada frekuensi atau misalkan jumlah mahasiswanya gitu ya. Kita di sini kita buat tabel hasil ulangan yang sudah kita kelompokkan gitu ya. Yang sudah kita kelas-kelas gitu ya. Nilainya ada kelas 45 sampai 49, ada 50 sampai 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 kelas ya. Ini sudah ini apa namanya sudah dikelompokkan gitu ya dengan jumlah mahasiswanya. Kemudian ada tabel klasifikasi. Ini contohnya misalkan tabel klasifikasi
eh, eh, jumlah ini gitu ya, jumlah kambing jantan betina di kota X tahun 2009 misalkan gitu ya. Ini kan kalau dinarasikan juga bisa, cuman daripada dinarasikan lebih baik dibuat tabel, lebih mudah dipahami gitu kan. Dari sini kan kelihatan bahwa jumlah kambing jantan ke 57, jumlah kambing betina ada 3, gitu ya. Kemudian jumlahnya ada 402. Jadi kita bisa bandingkan bahwa kambing betina ini lebih banyak dibanding kambing jantan gitu, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada tabel jumlah kambing di kota X tahun 2009 menurut jenis kelamin dan pengusaha gitu ya. Misalkan ketika kita ini kan buat penelitian, tidak mungkin lah ya dalam satu kota itu hanya ada pengusaha. Pasti kan banyak pengusahanya gitu ya. Misalkan ada pengusaha A, B gitu ya. Kemudian jenis kelamin kambingnya ada jantan dan betina gitu ya. Kemudian kita klasifikasikan yang pengusaha A kambing betinanya berapa, jantannya berapa kita jumlahkan. Pengusaha B kambing jantannya berapa, betina berapa kita jumlahkan. Kemudian berapa jumlah keseluruhan kambing jantan, kambing betina, kambing betina masing-masing dalam kota tersebut gitu ya. Kemudian berapa jumlah totalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh piktogram ya. Piktogram tadi yang saya contohkan misalkan dalam bentuk gambar. Misalkan ini contoh grafik jumlah panen padi misalkan itu ya, jumlah panen padi misalkan. Nah, keterangannya satu tong ini 200 ton gitu ya. Jadi kita bisa melihat berapa sih jumlah panen dari setiap tahunnya. Kita tinggal menghitung berapa jumlah tongnya dikali tong ini artinya apa gitu ya. 200 ton berarti kali misalkan ini 10 misalkan ya. 10 kali 200 ton gitu ya. Berarti 2000 ton gitu ya. Kemudian ada contoh grafik batang atau balok gitu ya. Kalau yang tabel tadi pertama kita buat seperti ini gitu ya. Ketika kambing jantan, kambing betina. Tapi ketika kalau tabel yang kedua tadi menggambarkan pengusaha A dan B gitu ya. Kita bisa buat seperti ini. Kalau pengusahanya lebih banyak ya kita buat lebih banyak juga gitu ya, jenis warnanya gitu ya biar kelihatan. A, B, C, D, E gitu ya, seperti itu. Jadi kita banyak gambarnya dan tapi dengan grafik ini kan tentu kita akan lebih mudah membaca dibandingkan dengan dinarasikan. Kalau dinarasikan sepanjang gitu ya. Nah, ini contoh grafik lingkaran ya. Ketika kita buat persentase gitu ya, diketahui jumlah kambing jantan betina. Kemudian kita buat persentasenya gitu ya. Jadi kambing jantan 14%, kambing betina 86%. Ini contoh kartogram gitu ya. Misalkan di sini misalkan kalau misalkan yang coklat misalkan ladang, misalkan ini apa gitu ya. Jadi di sini kayak apa namanya? Peta gitu ya, tapi menggambarkan setiap lokasi itu ada tandanya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk baik sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sampai penyajian data. Gimana? Sampai penyajian data ada yang ditanyakan? Dari saya tidak, Bu. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Baik, silakan teman-teman untuk setelah ini siapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya, bukunya, pulpennya gitu ya. Karena kita akan ada hitungan. Nah, pertama ada distribusi frekuensi ya. Tadi kan ada ya peta. Tadi kan saya berikan contoh tabel data distribusi frekuensi ya. Nah, pengertian distribusi frekuensi itu adalah daftar yang memuat data berkelompok gitu ya. Susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar gitu ya. Nah, apa sih bagian-bagian dari distribusi frekuensi? Pertama ada yang kelas, gitu ya. Seperti tadi itu 40 sampai 45, 46 sampai 50 itu namanya kelas gitu ya. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas ini ada batas bawah, ada batas atas gitu ya. Batas minimal kelas, batas maksimal kelas. Eh, itu tuh
Maaf teman-teman ya, saya lanjutkan. No. Nah, kemudian ada batas kelas ya. Batas kelas itu ada batas bawah, ada batas atas gitu ya. Kemudian batas bawah itu batas minimal yang termasuk kategori kelas tersebut gitu ya. Ada batas atas itu maksimal kelas tersebut. Ba. Wah, tepi kelas gitu ya. No. Tepi kelas juga sama gitu ya. Ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas gitu ya. Bedanya apa tepi dengan batas? Kalau tepi itu biasanya misalkan kalau dalam matematika itu ada pembulatan 0,5 ke atas gitu ya. Di bawah ke atas, 0,5 ke bawah, dia buatkan ke bawah gitu ya. Berarti kalau misalkan ada sebuah kelas 45 mulai batas kelasnya, berarti tepi batas kelasnya itu bisa 44,5 gitu ya, seperti itu. Begitupun tepi atas kelas gitu ya. Atas kelas juga sampai dengan batas kelas dikurangi 0,5 ya. Kemudian ada titik tengah kelas gitu. Titik tengah kelas ya kita cari mediannya aja gitu ya. Kalau datanya ganjil gampang gitu ya, cari ya tengah-tengahnya. Tapi kalau mediannya genap berarti bagi dua gitu ya. Kemudian ada interval kelas. Ada interval kelas, ada panjang interval kelas dan frekuensi kelas. Interval kelas nanti kan kita hitung gitu ya, panjang interval kelasnya kita akan hitung berapa intervalnya dan frekuensi kelas itu. Coba saya berikan contoh. Contohnya ini gitu ya. Contohnya ada tabel modal perusahaan X gitu ya. Nah, ini di sini ada misalkan pertama banyaknya kelas ada berapa? Ada 5. Mana banyaknya kelas 5 ini ya? Kelas pertama 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, sampai dengan 90 sampai 99 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Kemudian batas bawah kelasnya. Batas bawah kelas ya ini. Ini batas bawah kelas 50, 60, 70 sampai 90. Ini adalah batas kelas, batas bawah kelas. Batas atas kelasnya ini 59, 69 sampai 99. Ini adalah batas atas kelas. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya mana? Ini. Ini dikurang 0,5. Jadi tepi bawah kelas itu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Adapun tepi atas kelas itu bagian atas kelas tambah 0,5. Kemudian titik tengah kelas gitu. Titik tengah kelas itu tengah-tengahnya gitu ya. Mediannya, kemudian interval kelasnya 50 sampai 59, 60 sampai 69 dan seterusnya. Kemudian apalagi panjang interval kelas. Panjang interval kelasnya ini 10 kan. 50 sampai 59. Jangan sampai menyebutkan ini 9 gitu, jangan. Tapi ini 10. Karena apa? Karena 50-nya masuk gitu ya. Atau kalau cara gampangnya cari selisihnya tambah 1 gitu ya. Mas 9 kurangi 50 berarti 9 tambah 1 jadi 10 gitu ya. Kemudian frekuensi kelasnya ini 16, 32, 20, 17 dan 15. Kemudian jadi jumlahkan dari 1. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun tabel tadi ini gitu ya? Caranya seperti ini. Distribusi frekuensi dapat dibuat dengan mengikuti pedoman berikut. Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan saya kasih data di kelas ini ada data nilai ujian kelas C gitu ya. Ini kelas apa? Kelas C ya? Nah, Kelas kemudian, ah, kelas A, kelas apa? Bu. Oh, kelas A. Sorry. Ini kelas A ya. Misalkan mengurutkan data hasil ujian kelas A gitu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya awalnya kasih acak-acakan gitu ya, saya kasih acak gitu ya, dari absen nama A sampai nama terakhir gitu misalkan. Kemudian ada 40 data. Kemudian bagaimana teman-teman cara membuat distribusi frekuensinya? Pertama dari teman-teman saya kasih data hasil ujian yang masih acak dari absen A sampai absen terakhir, teman-teman urutkan dulu mana data terkecil sampai data yang terbesar gitu ya. Setelah diurutkan bagaimana? Setelah diurutkan kita buat jangkauannya atau range-nya gitu ya. Range itu adalah data terbesar dikurang data terkecil gitu. Kemudian yang ketiga menentukan banyaknya kelas. Bagaimana cara menentukan banyaknya kelas? Ada berapa kelas di tabel tersebut? Itu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N itu jumlahnya data gitu ya. K itu banyaknya kelas nanti, di mana K ini adalah keanggotaan bilangan bulat gitu ya. Kemudian menentukan panjang interval kelas gitu ya dengan
interval itu kelas itu jangkauan atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi yang kita hitung tahap kedua dibagi yang kita hitung tahap ketiga gitu ya. Nah, kalau di tahap ketiga misalkan ada koma-koma gitu ya, kita bulatkan. Kalau komanya di atas 0,5 kita naikkan ke atas, kalau komanya di bawah 0,5 kita bulatkan ke bawah gitu ya. Kemudian sama juga ketika interval kelas juga sama gitu ya, nanti dibulatkan pembulatan. Kemudian menentukan batas bawah kelas. Menentukan batas bawah kelas pertama gitu ya. Batas bawah kelas pertamanya nomor berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Kemudian menuliskan frekuensi kelas secara melidih dalam kolom tulis atau tali sesuai dengan banyaknya data. Coba ini kalian kerjakan menggunakan ini boleh di screenshot ya, dikirim ke grup. Kemudian kalian coba kerjakan ini. Buat data ini menjadi data tabel frekuensi. Coba ya, silahkan. Coba data ini buat menjadi data tabel frekuensi. Nanti kita samakan hasilnya. Atau ada yang tangan terlebih dahulu dari sini? Cukup, Bu. Cukup ya. Ya udah coba. Ini dikerjakan ya teman-teman ya, dikerjakan. Eh, saya ingin tahu nanti jawabannya. Saya off-kan dulu sambil saya ambil charger laptop dulu.
Ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Coba Zaki, gimana Zaki? Gimana Zaki jawabannya? Dikirim ke grup foto atau gimana, Bu? Ah, sebutkan aja Zaki. Oke. Kalau dari saya range-nya atau banyaknya kelas itu ada 17. Untuk keterjangkauannya itu ada 6 Mama. dan interval kelas Dado. 3. Terus? Banyak batas kelasnya itu dari 65, Bu. Ya, terus? Jangkauannya itu 17, banyaknya kelas atau K-nya itu 6, panjang interval kelasnya itu 3. Oke, betul. Baik, Zaki. Makasih. Ada lagi yang lain yang berbeda? Mana yang lain? Atau ada yang terlebih dahulu? Sama, Bu. Sekarang saya share ya, karena udah pukul 10 lewat ya. Kan saya share jawabannya, ya betul. Pertama kalian urutkan dulu ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lihat jangkauannya, jangkauan itu nilai yang terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Udah kelihatan belum ini share screen-nya, Jaki? Sudah, Bu. Udah ya. Jangkauan ke range itu nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil. 82 kurang 65 itu 17. Banyak kelas itu K sama dengan 1 tambah 3,3 lalu 40. Kenapa 40 dari mana? 40 itu dari jumlah datanya, 40 gitu ya. Kan ini N ini jumlah data gitu ya. Jadi 3,3 kali log 40 itu 5,3 sama dengan 6,3. Karena ini 6,3 maka dibulatkan ya, dibulatkan ke 6 karena komanya di bawah 0,5. Jadi 6 gitu ya. Panjang interval kelasnya 17 dibagi 6 sama dengan 2,83 atau kita bulatkan menjadi 3 karena komanya 8. 0,8 dibulatkan jadi 23. Mama. Thomas ya nanti Thomasnya. Oke, jangan sampai salah membulatkan ya. Misalkan ini 6,3 jadi 7. Jangan ya. Nanti kalau ini jadi 7, nanti 17 bagi 7. Ininya akan semakin kecil gitu ya. Khawatirnya jadi salah kan terus-terusnya gitu ya. Kemudian batas kelas pertamanya 65 gitu ya, diambil dari data kecil. Kemudian kita buat tabelnya ya. Tabelnya seperti ini. Ada kita susun. Tadi kan di sini kita tahu bahwa intervalnya itu 3 gitu ya. Kelasnya ada 6 gitu ya. Berarti kita susun 65, 66, 67. Kan 3 intervalnya ya. 68, 69, 70. Ini 3 juga. Intervalnya 3 dan kelasnya ada 6 nih. Pas ya tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada berapa? 65 sampai 67. Kita buat turus gitu ya. Enaknya sih buat turus itu sambil coret datanya gitu ya. Biar tidak ketukar gitu ya. Kemudian setelah buat turus, kita frekuensi. Dengan hitung turus tadi, kita tahu frekuensinya. Tapi interval kelas, kita lihat tepi bawah kelasnya dengan tepi atas kelasnya gitu ya. Kemudian ada titik tengahnya. Karena ini 3, intervalnya 3 data, berarti kita tinggal cari data 66, 69, 72 gitu ya, gampang. Oke, kemudian selanjutnya kita buat histogram atau poligon frekuensinya gitu ya. Seperti ini. Tadi kelas yang pertama 64,5 batasnya gitu ya, ada 3. Kemudian 67,5 ini batas yang kelas kedua ada 6 dan seterusnya gitu ya. Tapi kita tahu frekuensi tertinggi itu ada di kelas berapa gitu ya. Ada di kelas keempat ya. Dari 73,5 sampai dengan 76,5. Tapi bawah ada batasnya. Sorry. Kemudian ada kurva frekuensi gitu ya. Di sini disikat dengan kurva frekuensi yang telah dihaluskan. Nah, biasanya ini antara lain simetris, tidak simetris berbentuk J, U, kemudian bimodal dan multimodal. Kemudian jenis-jenis frekuensi juga ini nanti ya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya.
ada relatif gitu ya. Nanti teman-teman ada frekuensi relatif, ada juga yang kumulatif. Kalau kumulatif kan gampang ya, kita tinggal jumlahkan setiap frekuensinya. Kelas yang kurang dari 65 kan 0. Kemudian yang kurang dari 68 ya berarti 0 tambah 3 3. Kurang dari 71 berarti 0 tambah 3 tambah 6 9 gitu. Jadi dilihat dari frekuensinya aja. Ini kan yang sebelumnya 0 tambah 3 tambah 6 tambah 12. Karena ini kumulatif gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa dibuat juga kupa ogif gitu ya. Kupa ogif 65 sampai 67 ada 3 titik 3 di sini gitu ya, titikin 3. Kemudian 68 sampai 70 ada misalkan berapa? Misalkan 9 ya. Berarti di bawah 10. Kemudian kita tarik garis gitu ya, tarik garis. Itu aja teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sebelum saya tutup? Atau udah cukup? Gimana? Cukup, Ibu. Iya, baik. Cukup, Bu. Udah saya khawatir ya sama kelas ini karena sering online gitu ya. Khawatirnya ada beberapa teman-teman yang asal join Zoom gitu ya. Nanti pas ujian ternyata sulit gitu. Tapi saya juga ini sih, saya berpikir ini karena masih dasar gitu ya. Insya Allah kalau masih dasar teman-teman masih bisa gitu ya. Tapi khawatirnya ada juga yang dasar pun nggak bisa gitu ya, seperti itu. Kemudian pakai Zoom ternyata apa namanya? Ternyata Zoom pun asal join gitu ya. Jadi nanti UTS khawatirnya sulit gitu ya. Apalagi nanti UTS udah sulit, apalagi ke UAS gitu ya, udah inferensia gitu. Baik teman-teman, udah saya kalau ada yang bertanya saya cukupkan sekian ya. Insya Allah nanti mulai penugasan mulai pada pertemuan ketiga gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan keaktifan-nya. Nanti akan saya share juga PT-nya ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya.